Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gus Malik Imam Solahuddin, mahasiswa peserta PPG PAI dalam jabatan Kementerian Agama batch 3 tahun 2025 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 11 konsentrasi keahlian Teknik Elektronika Industri SMK Islamikon dengan pembahasan materi membiasakan berpikir kritis dan mencintai iptek sebagai salah satu syarat uji kinerja PPG dalam jabatan ini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita awali pelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya kalian merapikan dulu tempat duduknya, kanan kirinya barangkali ada yang belum rapi, atributnya, bajunya sudah rapi belum? Dicek. Ya, buku-bukunya sudah? Nah, alhamdulillah, berarti kita semua sudah siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Untuk itu anak-anak sekalian, marilah kita awali kegiatan pada pagi ini dengan membaca doa bersama-sama dipimpin oleh Fabi. Silahkan. Baik teman-teman, kita memulai pembelajaran hari ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin minit tashri'i wa ta'lim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin madinatil ilmi. Rabbana srif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasha'u qadir. Allahumma nawwir qulubana bihidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma warzuqni rizqan wasi'an mubaraka warzuqni shifaan min kulli da'in wa saqamin waj'alni minas sholihin. Baik. Ya. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya kita absensi dulu ya. Barangkali ada yang tidak hadir, tapi saya harap semuanya hadir. Baik, yang pertama Ahmad Faiz Atid ada? Enggak masuk. Oke. Ahmad Wahyu Pradana. Oke, hadir ya. Ahmad Fakhri. Alhamdulillah. Al-Ghani. Oke. Nah, selanjutnya Altaf. Nah, baik, kita lanjutkan Anida. Mana Anida? Oke, kita lanjutkan Aulia. Oke. Satria? Hadir, Pak. Oke. Timothy Jerry? Nah, alhamdulillah anak-anak sekalian hadir semua, sehat semua. Saya harapkan bisa maksimal di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran saya, yaitu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti atau disingkat PABP. Anak-anak sekalian, pada pertemuan ini yang akan kita bahas adalah materi tentang berpikir kritis dan mencintai iptek.
Sampun. Yes. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan ini kita akan membahas materi tentang berpikir kritis dan mencintai iptek. Pada fokus ini, pertemuan ini kita akan memahami tafakkur alam melalui Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan hadis terkait. Untuk itu saya mau tanya dulu kepada kalian, apakah semalam kalian sudah belajar? Sudah. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah belajar semuanya ya. Seperti itu. Jadi kalian semua sudah punya pemahaman awal ya tentang materi ini. Pada pertemuan ini anak-anak sekalian, yang akan kita pelajari, tujuan pembelajarannya adalah memahami makna Quran surat Ali Imran ayat 190, 191 dan hadis terkait tentang tafakkur alam dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Tujuannya anak-anak sekalian, kenapa kita mengangkat materi ini? Nanti setelah kita memahami materi ini, agar kita siapkan HP-nya. Oh iya, kita siapkan HP-nya tadi. Nah, silahkan di scan barcode tersebut, sampean jawab. Kayak kepingin tahu kalian nanti pemahamannya seperti apa setelah kalian belajar di rumah. Bagaimana, sudah? Kalau sudah scan, saya tampilkan. Belum, Mas? Sudah semua? Itu ada yang belum? Kira-kira gimana? Sudah bisa semuanya? Nah, oke. Oke. Punya kendala? Enggak ya? Nah, isi aja sesuai dengan kondisimu sekarang. Dikirim aja langsung. Nah. Wow, bahagia semuanya ya hari ini ya. Ada yang sedih? Sudah selesai semua? Nah, kalau sudah selesai saya lanjutkan. Nah, kalau kita lihat fenomena alam, kemudian ada hujan, ya, kira-kira ada perasaan apa ya ketika hujan? Bahagia. Oke, ada lagi sedih. Loh, kalau hujan sedih ya? Oke, apalagi? Basah, senang. Nah, apalagi, silakan. Nah, supaya kita ingat dengan kenangan-kenangan saat hujan ya. Jadi anak-anak sekalian di sini sebenarnya ada fenomena alam, pasti juga kita menyaksikannya, merasakannya. Kira-kira nanti bagaimana, siapa yang menggerakkan alam semesta ini, tugas kita sebagai manusia seperti apa. Wow, enak ya, ada yang enak ya. Oh, kalau hujan ngantuk ya. Wah, kita semua memahami fenomena alam, tapi kita juga memahami bahwa di baliknya ada ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ada ilmu pengetahuan dan sebagainya. Oke, dilanjut. Nah, sekarang pertanyaan saya, itu kan tadi ada nikmatnya Allah berupa hujan, ada air. Ternyata tidak semua daerah itu punya air yang berkecukupan. Nah, maka mereka mengelola teknologi tertentu menggunakan ilmu pengetahuan
Agar apa? Agar masyarakat di sekitarnya. Setelah kalian mengisi asesmen awal tadi, saya akan menampilkan video inspirasi berkaitan dengan penggunaan air bersih di masyarakat. Nah, saya harap kalian bisa menyaksikannya dan mengambil pelajaran darinya. Silahkan. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Nah, jadi pada intinya pada video inspirasi ini adalah dari hal-hal kecil ketika anak-anak penasaran dengan apa ya maksud dari penjelasan Bapak guru saya. Katanya semakin air ditekan akan semakin kuat tekanannya. Seperti itu ya. Ternyata setelah dicoba oleh anak-anak sekalian, dicoba belum berhasil. Nah, mungkin mereka belum tahu apa ya, bagaimana ya caranya. Ternyata di situ tanya kepada gurunya, ditunjukkan buktinya, akhirnya air bisa menyemprot lebih jauh dan akhirnya bisa diterapkan di dalam masyarakat. Demikian anak-anak sekalian, video ini kita lanjutkan dengan materi yaitu membaca ayat Al-Quran yang berkaitan dengan berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan. Penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan, kami tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Shadaqallahul adzim. Terima kasih Mas Fahmi. Jadi anak-anak sekalian, pada ayat ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum atau orang-orang yang disebut dengan ulil albab. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berzikir dalam keadaan apapun, baik dalam berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Mereka selalu memikirkan tentang penciptaan fenomena langit dan bumi dan berkata, "Ya Tuhan, tidaklah Engkau," maksudnya. Nah, jadi itu semua saya harap ayat ini menginspirasi kita untuk berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan. Selanjutnya silahkan disiapkan HP-nya. Saya sudah siapkan materi untuk kalian yang bisa diakses melalui barcode tersebut. Silahkan. Di situ materi-materi untuk pertemuan ini agar kalian dapat memahami materi-materinya dan nanti bisa dipahami konteksnya berhubungan dengan teknologi. Silahkan. Bisa ya yang PDF ya. Materi yang PDF itu dibaca. Nah, dibaca terutama berhubungan dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan. Oke. Baik anak-anak sekalian, setelah ini kita nanti akan dibagi kelompok untuk berkolaborasi untuk belajar bersama-sama. Nanti akan ada presentasinya. Tapi sebelum berbagi atau berkelompok-kelompok, saya mau ada ice breaking dulu ya. Oke, ice breakingnya tolong kalian berdiri dulu semua. Nah, ini pakai video yang viral ini ya. Nah, silahkan diikuti.
Kulit, bilang. Kulit. Terus kulit. Flick it. Yeah, yo. Go. Turn it. Back it. Turn back. Baiklah anak-anak sekalian, setelah ice breaking tadi saya harap dengan bergerak itu jadi lebih bahagia terus lebih sehat ya. Amin. Nah, kita lanjutkan anak-anak sekalian. Habis ini kita berkolaborasi ya. Tadi sudah belajar, sudah membaca, sudah mengamati yang ada di dalam ayat Al-Qur'an, hadis beserta tafsirnya. Sekarang kalian saya minta untuk dibagi kelompok yang isinya 4 sama 5 orang. Karena di sini ada 20, maka 5-5 silahkan membagi kelompok. Kemudian setelah saya bagi kelompok, nanti materinya akan saya bagi sesuai di sini. Nanti kelompok 1 akan membahas tentang surat Al-Imran ayat 190 sampai 91. Kemudian kelompok 2 membaca surat Ar-Rahman ayat 33. Kelompok 3 membaca hadis riwayat Muslim. Kemudian kelompok 4 hadis riwayat Abu Nuaim, yang semua hadis itu tentang berpikir kritis. Nanti kira-kira dari hadis tersebut kalian punya inspirasi bikin teknologi apa ya kira-kira yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, setelah kalian berdiskusi, saya kasih LKPD nanti ya, lembar kerja. Setelah itu kalian nanti bergantian presentasi di depan. Siap anak-anak sekalian? Oke. Silahkan dibagi kelompok. Mengkondisikan kelompoknya sendiri. Kelompok 1 di mana? Kelompok 1 tadi berkumpul di sini ya. Silahkan langsung kursinya di bawah, muter. Kelompok 2 silahkan berdiri mas. Nah, ayo silahkan berdiri. Yang ditanyakan barangkali ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke saya. Sampun Pak Jalil. Baik anak-anak sekalian, setelah kalian berdiskusi, saya amati tadi sudah serius sekali. Bahkan ada yang sudah nemukan ide ya. Kira-kira sudah selesai apa belum? Sudah. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Alhamdulillah sudah selesai semua. Berarti sekarang waktunya presentasi. Oke. Saya harap presentasinya sesuai dengan urutan yang saya berikan ya. Di depan sini silahkan dilihat anak sekalian, ini saya mau kalian lihat di sini dibagi ya. Nah, kira-kira kelompok mana dulu yang tampil ya? Oke, sepakat? Oke, 1, 2, 3. Yang pertama Oke, kelompok 4 duluan. Oke, yang kedua. Kelompok mana kira-kira? Kelompok 2. Oke, kita lanjutkan. Nah, tinggal 2 ini. Kelompok presentasinya salam dulu. Kemudian menyampaikan. Potong dulu Pak. Potong dulu sih, tak kayak iaran. Baik anak-anak sekalian, kelompok 1, 2, dan 3. Setelah ini teman-teman dari kelompok 4 akan presentasi. Harap disaksikan dengan baik. Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi tentang hadis riwayat Abu Nuaim yang berisi tentang tafakur, berpikir kritis, dan tawadu.
Relevansi dengan iptek adalah sistem pengolahan sampah berbasis sensor. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Oke. Selanjutnya dari kelompok berapa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, penampilan terakhir yaitu kelompok 3. Oke, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Tepuk tangan. Kok dipotong dewe karo Pak Jalil, silakan. Baik anak-anak sekalian, setelah diskusi tadi ternyata anak-anak TE ini sangat nyambung sekali ya tentang teknologi yang digunakan di masyarakat. Ada yang menggunakan teknologi pengelolaan sampah, ada yang menggunakan teknologi pengelolaan air dan sebagainya. Jadi itu semakin memperkuat keyakinan kita tadi ya, bahwa orang Islam punya karakter yang mendorong kita untuk terus berilmu pengetahuan dan berinovasi melalui teknologi. Setelah diskusi, silakan anak-anak kembali ke tempat duduknya kembali. Nah, silakan. Ampun Pak Jalil. Baik anak-anak sekalian, setelah tadi kita membaca ayat Al-Quran bersama-sama, kemudian tadi sudah membaca materi yang sudah saya bagikan, kalian juga sudah berdiskusi secara kelompok dan menemukan inspirasi-inspirasi. Pada akhir ini kalian saya minta untuk mengerjakan asesmen. Untuk itu siapkan HP-nya semuanya anak-anak sekalian. Nah, silahkan di-scan di sini. Ini melalui aplikasi namanya Padlet ya. Silahkan menyesuaikan. Barcode-nya bisa ya. Sudah? Oke, yang belum silahkan berdiri aja nggak apa-apa ya, kalau yang dari belakang belum bisa. Ini barcode-nya berbeda dengan yang tadi. Ini namanya Padlet. Nanti tampilannya juga berbeda. Kalian akan menulis hasilnya ya. Sudah siap ya? Gimana, ada kendala? Ya. Tanda plus di bawah. Nah, dikasih nama dulu. Jangan lupa dikasih nama ya. Wow, siapa ini paling awal? Ya. Bahkan nanti kalau sudah dikirim akan tampil di sini, ada namanya juga. Kalau nggak ada namanya kita nggak tahu ya.
Yang belakang ada kendala enggak? Enggak ada ya. Kita tinggal nunggu jawabannya. Sampun Pak Jalil. Topen. Oke. Baiklah anak-anak sekalian, setelah kalian tadi mengerjakan soal sumatif, telah mengikuti kegiatan pembelajaran, saya perlu menilai ya, jawaban kalian. Contohnya di sini ada Fahmi, tadi sudah mempelajari tentang berpikir kritis, kemudian ayat-ayat Al-Qur'annya, kemudian In'am Arzaki juga sama. Bahkan Dennis bilang seru banget ya. Kemudian di sini Ardan mengutamakan aksi untuk inovasi. Nah, seperti itu anak-anak sekalian ya. Jadi intinya kalian semua sudah menguasai, bahkan termotivasi untuk menindaklanjutinya dalam bentuk aksi dan inovasi. Untuk itu anak-anak sekalian, tibalah kita pada sesi akhir pertemuan kita pada hari ini. Saya mau tanya kepada salah satu kalian ya. Mungkin ada satu, mungkin Fahmi. Hari ini sampean sudah belajar tentang apa, Fahmi? Ya, Saya Fahmi sudah dapat merenungkan secara mendalam tentang segala ciptaan Allah dan ayat-ayatnya beserta tanda-tandanya. Oke, terima kasih. Mungkin saya bisa tanya lagi ya, mungkin kepada Anida. Hari ini sudah belajar apa Anida? Belajar membahas tentang berpikir kritis dan mencintai iptek. Nah, berpikir kritis dan mencintai iptek. Baik anak-anak sekalian, kira-kira perasaan kalian setelah pelajaran kita ini bagaimana? Senang? Nggak ada yang sedih. Nah, seru banget ya. Saya harap kalian setelah termotivasi untuk pelajaran ini ditindaklanjuti pada pertemuan berikutnya, karena di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang nilai-nilai Islam. Kira-kira kalau kita praktekkan di dalam penggunaan teknologi yang benar itu bagaimana, penggunaan teknologi yang salah itu bagaimana. Seperti halnya kita ketahui kalau tadi seperti inspirasi yang kalian temukan, banyak sekali inovasi-inovasi teknologi yang bermanfaat untuk masyarakat. Jangan sampai kita menyalahgunakannya, membuat bom dan sebagainya. Itu adalah praktek yang salah anak-anak sekalian. Nah, di sini tibalah kita di sini pada akhir. Jadi saya menghimbau kepada anak-anak bahwa kita harus berilmu pengetahuan, kemampuan dan akrab serta senang dengan perkembangan teknologi yang ada. Karena apa? Itulah yang membuat kita menjadi generasi penerus yang punya kompetensi dan daya saing untuk SMK. Demikian anak-anak sekalian, jangan lupa di rumah belajar, persiapkan diri untuk pertemuan yang kedua, membahas tentang Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 33, tentang nilai-nilai Islam dan hadis tentang tafakur. Baiklah anak sekalian, pada sesi akhir ini kita tutup dengan doa, dengan harapan agar ilmu ini bisa bermanfaat bagi diri kita maupun kepada orang lain. Doa penutup kita menggunakan pembacaan surat Al-Asr yang dipimpin oleh Timothy. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bis sabr.
Sadaqallahul adzim. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Pada pertemuan ini saya juga sangat bersemangat karena kalian juga bersemangat. Jadi semangat kalian membuat inspirasi bagi saya sebagai guru untuk semakin bersemangat memberikan dan berbagi ilmu bersama kalian semua. Jangan lupa belajar. Saya akhiri, mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.